Halo sahabat manga One Piece, balik lagi bersama saya Albayhaqi di Kios One Piece. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan alur cerita lengkap spoiler One Piece chapter 1017. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk sobat yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari simak videonya sampai selesai dan mari kita mulai. Oke sobat semua, setelah rilis bocoran ringkasan singkat dan beberapa prediksi mengenai One Piece chapter 1017 kemarin, kini spoiler terbaru manga One Piece chapter 1017 sudah keluar dalam bentuk ringkasan alur cerita lengkap. Oke, kita menuju ke kabar Luffy yang masih hidup, tetapi dia perlu waktu untuk pulih. Selain itu, Nami telah mengalahkan Ulti. Dan sekarang Usopp dan Tama akan segera menghidupkan bajak laut binatang buas. Oke, langsung kita ke intinya. Di One Piece chapter 1017 ini berjudul Order, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perintah. Di cover depan sudah terlihat Buggy mengubah tubuhnya menjadi teka-teki balok dan bermain dengan simpanse. Oke, cerita dimulai dari lantai aula, di mana Tama akan memberi perintah. Namun Queen berteriak padanya, dan hal itu menjadikan Otama sangat takut hingga pingsan dan terjatuh. Selanjutnya panel mengarah ke dalam kastil lantai 4. Salah satu gadis kucing dari kelompok Hushu atau biasa dikenal Neko-chan menembak Jinbe. Sementara Hushu tertawa melihat Jinbe terluka karena terus diserang anak buah kucingnya. Jinbe kesulitan mengimbangi Hushu dalam duel. Hal yang sama juga terjadi pada Franky dengan Sasaki dan Inuarashi dengan Jack. Mereka tidak bisa bertarung dalam kondisi terbaik karena bawahan Kaido lainnya menyerang mereka terus-menerus. Selanjutnya panel kembali ke lantai aula, tempat di mana Otama dibentak oleh Queen sampai pingsan. Otama mendapatkan kembali kesadarannya setelah Nami dan Usopp berhasil membujuknya dengan kata-kata semangat. Kemudian Otama meraih pengeras suara. Dengan penuh keberanian dia berkata, "Kepada para gifters yang telah memakan Kibidangoku, bantu Luffy dan Momonosuke sekarang juga. Kita harus mengalahkan si ikan Kaido." Setelah itu panel mengarah ke Polar Tank kru Law. Di sana sudah terlihat anak buah Law memompa perut Luffy untuk mengeluarkan air laut dalam perutnya. Di sisi lain, Momonosuke menangis di pelukan Shinobu karena mengenang Kinemon dan Kikunujo. Selanjutnya panel bergeser ke seluruh ruangan. Setelah mendengar pengumuman Otama, para gifter mulai menyeberang ke sisi aliansi. Briscola yang tadinya menyerang para samurai, kini berbalik menyembelih hewan jadi-jadian yang masih setia pada Kaido. Kemudian beberapa gifter lagi seperti Hamlet menyerang mantan rekan satu timnya. Akhirnya khutbah atau perintah dari bos Tama terdengar ke seluruh Onigashima. Sehingga gifters yang tadi membantu Jack kini balik arah membantu Inuarashi. Sementara ekspresi Jack terlihat marah dan ekspresi Inuarashi terlihat lega. Selanjutnya, gifters yang membantu Sasaki kini balik membantu Franky. Kemudian hal yang sama terjadi di lantai 4. Gifters yang sebelumnya membantu Hushu kini balik arah membantu Jinbe dan menyerang bawahan Hushu. CP0 mulai bingung melihat perubahan situasi yang terjadi tiba-tiba. Mereka belum menemukan clue apapun tentang kekuatan bos Tama. Bahkan gifters yang membantu Queen untuk menakuti bos Tama kini balik menyerang Queen. Kemudian Queen menyadari hal ini adalah perbuatan Tama
sehingga dia menyiapkan sinar untuk menembak Tama. Lalu Nami dan Usopp berhasil membawa bos Tama pergi menyingkir dari hadapan Queen. Sementara itu Sanji si mata keranjang muncul tiba-tiba dan menendang dagu Queen sehingga laser beamnya meledak dalam mulut Queen sendiri. Queen berteriak kesal melihat wajah anak Vinsmoke Judge. Sanji menjawab dengan marah karena mendengar nama babenya disebut. Dia merasa jijik mendengar nama itu. Sanji pun juga berkata kepada Queen, "Apakah kamu bagian dari tim peneliti gila itu?" Lalu Queen menjawab, "Iya, memang diriku adalah teman Vinsmoke Judge di organisasi. Tapi itu semua masa lalu. Dan sekarang..." Seketika itu Queen pun langsung berubah ke wujud hybridnya. Ukuran tubuh dan wajahnya nggak beda jauh dengan versi manusia. Justru ekornya yang jadi bercabang 3. Selanjutnya panel bergeser ke Chopper dan Zoro. Karena efek samping Rumble Ball yang baru, Chopper telah dikerdilkan. Dia sekarang seukuran bayi. Bahkan dia cuma seukuran tangan Tristan. Dan helm samurai yang dia kenakan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Namun itu bukan satu-satunya efek samping. Chopper juga bersuara seperti kakek Jumbo. Nah, wujud yang Chopper baru ini secara resmi disebut Baby Gigi Chopper atau Chopper bayi lelaki tua. Lalu scene bergeser ke arah Dr. Miyagi yang sedang memandang luka Zoro. Dr. Miyagi berkata, "Kaum Mings punya obat rahasia yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cepat. Tapi efeknya si pasien akan merasakan rasa sakit yang berlipat ganda dari sakitnya." Zoro tak keberatan dengan peringatan itu dan tetap meminta obat rahasia tersebut. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian dalam kastil lantai 4. Setelah para keroco saling berantem, Jinbe akhirnya bisa bertarung serius dengan Hushu. Hushu menggunakan pedang untuk mengeluarkan teknik Hagan atau teknik yang mirip dengan Shigan. Jinbe pun mengeluarkan jurus karate andalannya untuk menahan serangan itu. Untuk menghindari serangan Jinbe, Hushu menggunakan Iron Body atau 6 kekuatan yang dipakai oleh petinggi pemerintah dunia. Kemudian Jinbe mulai curiga lawannya adalah orang pemerintah. Dan tak lama Jinbe menyadari dan berkata kepada Hushu, "Dulu ada rumor seorang mantan agensi mata-mata rahasia ditangkap dan dipenjara di Impel Down." Seketika itu Hushu berubah menjadi mode hybridnya sambil dia membalas perkataan Jinbe bahwa memang dialah agensi mata-mata tersebut. Dan dia mengaku pernah melihat Jinbe. Mungkin pada saat di Impel Down. Kemudian Hushu juga menyombongkan dirinya bahwa dia sama kuatnya dengan Rob Lucci. Tapi dia ditangkap 12 tahun lalu karena lalai dalam bertugas. Selanjutnya Jinbe berkata dia merasa kasihan atas nasib Hushu dan dia sama sekali tak punya hubungan apapun dengan masa lalu Hushu. Lalu Hushu menjawab bahwa Jinbe memang tak ada hubungan dengan masa lalunya, tapi sekarang dia adalah anggota topi jerami dan nama itu selalu mengingatkan masa lalunya yang pahit. Karena 12 tahun yang lalu dia gagal menjaga buah iblis yang sedang dipindahkan ke kapal pemerintah dunia. Dan dia terkejut melihat si topi jerami muncul 2 tahun lalu dengan kekuatan buah iblis itu. Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis yang dimakan Luffy, dicuri saat Hushu bertugas menjaga buah iblis tersebut. Oke, kita flashback sebentar. Dahulu buah iblis Gomu Gomu no Mi telah berada di Crushanks. Jadi tidak lain dan tidak bukan yang mengambil buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah bajak laut rambut merah. Tak lama kemudian buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut
dibawa oleh sang sdibar kesayangannya di desa Luffy tinggal. Kemudian Luffy pun dengan polosnya memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi sembari memuntahkan sebagian buah iblis tersebut akibat rasa pahit dan tidak enaknya Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Nah, sekian dulu untuk pembahasan cerita lengkap mengenai One Piece chapter 1017. Jangan lupa untuk sobat manga One Piece yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan ditunggu update video terbaru dari Kios One Piece. Bye bye.